Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luaran sana terdapat banyak agama yang berpenampilan seperti image seorang muslim seperti memakai peci, serban dan berhijab, sedangkan mereka bukan beragama Islam. Agama apa sajakah mereka? Kenapa bisa mirip dengan Islam? Nonton videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Di antaranya adalah Druze. Druze adalah agama baru yang lahir dari sekte Syiah Ismailiyah. Mereka mengklaim bahwa Khalifah Fatimiyah di Mesir yaitu Al-Hakim bi Amrullah adalah Allah yang berinkarnasi atau bertajalli dalam wujud manusia. Agama ini telah memadukan kepercayaan filosofis Yunani, Hindu, dan Buddha dengan kepercayaan Syiah Ismailiyah. Pakaian mereka dipengaruhi oleh pengaruh budaya masyarakat di Timur Tengah. Berikutnya adalah agama Yarsani. Yarsanisme atau Ahlul Haq atau Kakai adalah agama baru yang lahir di Persia dari kelompok Kurdis. Agama ini didirikan oleh Sultan Sahak. Mereka menganggap Sultan Sahak sebagai nabi baru mereka. Agama ini merupakan kelompok yang menganggap Sayyidina Ali bin Abu Thalib sebagai titisan jelmaan Tuhan di dunia. Mereka bahkan meminta pertolongan kepada Sayyidina Ali. Yarsani sendiri merupakan agama yang bersifat sinkretisme dengan mencampurkan agama Zoroaster, Hindu dan Kristen. Agama Sabain Mandain. Mandainisme atau Sabiin adalah agama pengikut Nabi Yahya alaihissalam yang lahir di Irak sekitar pesisiran Sungai Efrat dan Tigris. Mereka menganggap Nabi Yahya alaihissalam adalah nabi utama dalam ajaran mereka. Agama ini menjadikan ritual pembaptisan di sungai sebagai ibadat utama di sisi mereka. Baptisme, katanya adalah kesempatan untuk membersihkan dan menyegarkan hidup dan jiwa seseorang. Sedangkan pakaian serba putih mewakili iman. Putih mewakili pembersihan atau kesucian jiwa. Berikutnya adalah agama Qadiani, atau gerakan Qadiani Ahmadiyah adalah agama baru yang lahir di India pada abad ke-18, yang pengikutnya dijuluki Ahmadi. Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri gerakan ini. Ia telah mengklaim dirinya sebagai Nabi baru, Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maud yang dipahaminya sebagai sosok dari Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran adalah kitab suci agama ini, namun memiliki kitab lainnya yang disebut Kitab Suci Ahmadiyah atau Kitab Tazkirah. Agama Yazdani. Yazdanisme atau Yazidi adalah istilah baru yang digunakan untuk menggambarkan agama purba yang dianut oleh orang Kurdis. Agama ini menyembah Tuhan yang bernama Yazdan. Mereka mempraktikkan agama sinkretisme yang memadukan ajaran Syiah, Sufi Batiniyah, Majusi, Hindu dan Kristen. Mereka percaya akan adanya ketua malaikat yang bernama Melek Taus atau Malaikat Merak. Dalam versi Islam, Melek Taus adalah iblis yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, namun mereka menganggapnya sebagai malaikat. Mereka juga ada ritual memuja kubur wali mereka yaitu Adi ibnu Musafir yang berada di Irak. Menurut Yazdani, khususnya aliran Yazidi, mereka perlu ibadah 5 waktu sehari. Berikutnya adalah agama Samaritan. Samaritanisme atau yang juga dikenal sebagai Samaria, adalah agama nasional orang Samaria. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang dianggap sebagai nabi terakhir dari garis kenabian. Orang Samaria adalah orang-orang yang mematuhi Taurat Samaria, yaitu Taurat asli yang tidak berubah, sebagai lawan dari Taurat yang digunakan oleh orang Yahudi. Mereka adalah kelompok orang Israel yang telah memisahkan diri dari orang-orang Yahudi. Saat ini, anggota sekte agama kuno Samaritan tinggal di daerah Gunung Gerizim di tepi barat. Daerah tersebut adalah tempat paling suci bagi masyarakat Samaritan. Selanjutnya agama Zoroaster. Zoroastrianisme atau Majusi merupakan agama Persia kuno yang diperkirakan berada sejak 4000 tahun yang lalu. Dipercaya sebagai agama monoteistik pertama di dunia dan masih eksis hingga sekarang. Agama ini memuliakan unsur-unsur alam seperti api, air, tanah, dan udara. Nabi Zoroaster atau Zarathustra merupakan pendiri agama ini. Zarathustra mengajari pengikutnya untuk menyembah dewa tunggal bernama Ahura Mazda. Agama Bahai. Bahai adalah agama baru yang lahir di Iran, oleh pemimpin mereka yang mengaku Rasul yaitu Sayyid Ali Muhammad Shirazi, atau yang dikenal sebagai Sang Bab yang dalam bahasa Persia berarti gerbang, dan Mirza Hussein Ali Nuri, yang bergelar Bahaullah yang berarti kemuliaan Tuhan. Mereka lahir dalam keluarga Syiah Imamiyah,
dan akhirnya membawa ajaran baru mereka sendiri. Landasan kepercayaan mereka adalah keyakinan bahwa Baha'u'llah dan pendahulunya yaitu Sang Bab adalah manifestasi Tuhan yang esensinya tidak dapat diketahui. Prinsip utama Bahai yaitu kesatuan esensial semua agama dan kesatuan umat manusia. Berikutnya adalah agama Sikh. Sikhisme adalah agama baru yang lahir di India sekitar tahun 1469 yang didirikan oleh Guru Nanak. Agama ini percaya akan satu Tuhan yang panteistik. Keberadaan agama Sikh ini merupakan hasil dari konflik antara Islam dan Hindu di India. Dalam kitab suci mereka, terdapat unsur Hindu dan Islam yang begitu jelas. Sikhisme meyakini bahwa Tuhan ada pada setiap ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia. Pernyataan itu serupa dengan hadits yang menjadi landasan kelompok tasawuf yang penganutnya disebut Sufi dalam Islam, yaitu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kristen Ortodoks Syria. Agama ini sudah ada sejak 5 Masehi. Ajaran agama ini mirip dengan Islam terutama pada ritual keagamaan. Kristen Ortodoks Syria menggunakan 7 waktu untuk beribadah, yaitu Gereja Ortodoks Syria mewajibkan wanita mereka mengenakan penutup kepala atau kerudung. Pengikut mereka juga ada kewajiban puasa yang disebut Syaumil Kabir, yaitu puasa 40 hari berturut-turut yang dilakukan sekitar bulan April pada kalender Julius. Ini mirip dengan puasa Ramadan. Dalam Islam, ada puasa sunnah Senin Kamis. Pada Kristen Ortodoks Syria, juga ada puasa Rabu Jumat dalam rangka mengenang kesengsaraan Kristus. Bagi umat Islam, situasi ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah dibangkitkan Dajjal. Dajjal yang menipu yang mana jumlah mereka lebih kurang 30 orang, setiap daripada mereka mendakwa bahwa dialah utusan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.